Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rahmansyah Siahaan, STMT, dosen tetap program studi teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Medan Area. NIDN saya 0122078003. Jabatan fungsional saat ini asisten ahli dan status aktivasi aktif. Pengalaman mengajar yang telah saya selesaikan, mata kuliah yang saya ampu dari semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 sampai semester genap 2021-2022 merupakan sesuai dengan bidang konsentrasi saya, material manufaktur, diantaranya pengembangan desain produk, proses manufaktur, praktikum gambar mesin, mekanika dan kekuatan bahan 1, gambar mesin 2, praktikum proses manufaktur, menggambar mesin dan tugas, mekanika kekuatan material 2, dan tugas menggambar mesin, AutoCAD. Berikut akan saya sampaikan outline mata kuliah gambar mesin 2. Mata kuliah gambar mesin 2 merupakan mata kuliah lanjutan dari gambar mesin 1 dan praktikum gambar mesin. Mata kuliah ini membahas tentang membuat gambar teknik secara terperinci yang sesuai dengan ukuran dan tata letak standar ISO. Gambar teknik yang dibahas meliputi teknik menggambar dalam 2 dimensi dan 3 dimensi yang dibuat dengan bantuan perangkat lunak menggambar seperti AutoCAD dan SolidWorks. Outline yang kedua adalah materi pembelajaran. Yang pertama, definisi dan fungsi gambar teknik, sifat dan standarisasi gambar teknik, proyeksi Eropa dan Amerika, etika gambar teknik, perintah menggambar 2 dimensi dengan AutoCAD, perintah menggambar 3 dimensi dengan AutoCAD dan SolidWorks. Outline yang ketiga, rencana pembelajaran semester. Capaian pembelajaran lulusan Prodi diturunkan menjadi 4 CPMK. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi, sifat, proyeksi, dan etiket gambar teknik yang digunakan di industri. CPMK 2, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep dasar gambar teknik 2 dimensi dengan bantuan perangkat lunak menggambar 2D. CPMK 3, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep dasar gambar teknik 3 dimensi dengan bantuan perangkat lunak menggambar 3D. CPMK 4, mahasiswa mampu membuat gambar teknik dengan ukuran dan tata letak yang sesuai standar ISO. CPMK 4 merupakan goal dari hasil akhir mata kuliah gambar mesin 2 di semester ini. Turunan dari CPMK adalah sub CPMK, ada 7 poin dengan korelasi antara CPMK dan sub CPMK adalah sub CPMK 1 dan sub CPMK 2 bagian dari CPMK 1, sub CPMK 3 dan sub CPMK 4 bagian dari CPMK 2, sub CPMK 5 dan sub CPMK 6 bagian dari CPMK 3, dan sub CPMK 7 adalah bagian dari CPMK 4 yang sebagai goal dari hasil akhir mata kuliah gambar mesin 2. Rincian dari rencana pembelajaran semester terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana pertemuan 1 dan 2 dalam membahas tentang definisi dan fungsi gambar teknik, sifat gambar teknik, standarisasi gambar teknik. Pada pertemuan ketiga membahas tentang definisi proyeksi Eropa, definisi proyeksi Amerika, etiket gambar teknik. Dan pertemuan 45 adalah membahas fungsi dan spesifikasi software AutoCAD. Perintah-perintah dasar gambar 2 dimensi AutoCAD, objek-objek dasar gambar 2 dimensi AutoCAD, dan pembuatan objek garis, lingkaran, kotak, elips, dan poligon. Sedangkan pertemuan 6 dan 7 adalah membahas tentang penggandaan objek baik dengan single, copy, ataupun multiple, kemudian menghapus objek menggunakan perintah delete, trim, kemudian pembentukan sudut objek dengan fillet ataupun chamfer atau hal lainnya. Dan pertemuan 8 adalah evaluasi tengah semester untuk melihat kinerja mahasiswa dalam pengetahuan gambar mesin 2 dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Dilanjutkan pertemuan 9, 10, dan 11 membahas tentang pembuatan objek silinder.
kotak, elips dengan gambar 3 dimensi AutoCAD. Begitu juga dengan pembuatan objek sudut, baik dengan fillet, chamfer, atau hal lain, dengan gambar 3 dimensi AutoCAD, pembuatan objek revolve, subtract, gambar 3D AutoCAD, pembuatan objek rotate, mirror, gambar 3D AutoCAD. Pada pertemuan 12 dan 13, pembuatan objek revolve, union, dan subtract dilatih kembali. Kemudian pembuatan objek rotate, mirror masih dilatih kembali, dilanjutkan. Ditambah dengan pembuatan objek array, rectangle, array polar dengan gambar 3 dimensi AutoCAD. Pada pertemuan 14 dan 15, mulai dilatih menggunakan perintah-perintah gambar 3 dimensi SolidWorks, kemudian penggambaran objek-objek dasar 3 dimensi SolidWorks, dan pembuatan objek garis, kotak, pejal dengan 3 dimensi SolidWorks. Begitu juga pembuatan objek sudut baik dengan fillet dan chamfer pada gambar 3D SolidWorks, dan pembuatan objek array rectangle dan array polar gambar 3D dengan SolidWorks. Pada pertemuan 16 merupakan pelaksanaan evaluasi akhir semester untuk melihat kinerja satu semester mata kuliah gambar mesin dari responsi mahasiswa dengan melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa. Outline keempat, metode dan teknik pembelajaran. Untuk metode daring dipakai media platform e-learning UMA untuk mengupload materi pertemuan kuliah dan tugas. Zoom meeting, pertemuan kuliah jika dilakukan secara online, WhatsApp sebagai ruang diskusi dengan mahasiswa. Untuk metode tatap muka langsung dengan ceramah, diskusi dan latihan, dan pemberian tugas PBL merupakan project based learning agar tercapai CPMK 4 dari mata kuliah gambar mesin 2 dan dilakukan secara kelompok. Outline kelima, sistem penilaian pembelajaran. Bobot penilaian mengikuti buku pedoman mahasiswa tahun akademik 2021-2022 yang diterbitkan Universitas Medan Area dan tertuang pada poin 3.6.2 POB penilaian pembelajaran, di mana partisipasi 10%, PR atau tugas 50%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 25%, sehingga totalnya 100%. Referensi pembelajaran mata kuliah gambar mesin 2 dari buku Yudi Kristianto 2010 dengan judul Mahir dalam 5 Hari AutoCAD 3 Dimensi, Insinyur Hari Arya Soma 2000 buku latihan AutoCAD 3 Dimensi, Johnson 2004 aplikasi AutoCAD 2002 untuk teknik mesin, Takeshi 1 2003 menggambar mesin menurut standar ISO. Selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran mata kuliah gambar mesin 2 dengan kode MKTME 13020. Baik, hari ini kita masuk kuliah dari gambar mesin 2 berkaitan dengan penggunaan software AutoCAD, ya, karena di mata kuliah gambar 1 dibuat penggambaran dengan secara manual gambar tekniknya. Nah, untuk mata kuliah gambar mesin 2 ini kita menggunakan software AutoCAD. Oke, adik-adik boleh juga mencoba dibuka aplikasi AutoCAD-nya. Tampilan yang akan diberikan akan saya share tampilannya. Oke, tampilan format AutoCAD seperti yang terlihat pada layar monitor kalian. Maka akan muncul icon-icon Windows perintah dari aplikasi AutoCAD sendiri. Di tampilan tempat saya ada tampilan untuk membuat perintah-perintah garis peta kerja, kemudian ada perintah untuk membuat ukuran, ya. Kemudian di sisi sebelah sini adalah perintah objek lainnya.
Oke, mungkin akan kita coba ya untuk melatih bagaimana penggunaan perintah membuat garis dari gambar latihan ini. Akan saya share. Tampilan ini kelihatan di monitor? Tampilan AutoCAD yang kelihatan di tempat kalian? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Kita coba menggambar latihan satu AutoCAD ini ya yang sederhana menggunakan proyeksi Eropa. Akan dicoba kita latih. Sisi pandangan dari sebelah sini ya, sisi pandangan dari pengamat dari sisi sebelah sini, pandangan isometrik. Nah, untuk pandangan proyeksi Eropa bahwa gambar pandangan depan di posisi kuadran ketiga, kemudian untuk pandangan samping berada di kuadran kedua, sedangkan gambar pandangan atas berada di kuadran keempat. Ya. Kita akan coba menggambarkan. Kalian juga boleh mencoba ya. Perintahnya kita gunakan untuk dalam menggambar bisa beberapa cara. Dalam AutoCAD ini bisa menggunakan perintah bagian Windows bagian atas, dipilih bahasa di sini draw, maka pilih line untuk menggaris, pilihan untuk menggaris. Ketika untuk memilih hal yang lain, tinggal mengklik bagian yang lain, misalkan arch atau cycle ya. Tapi dalam gambar ini latihan kita menggunakan garis sehingga tidak ada menggunakan bentuk fungsi yang lainnya. Nah, bisa juga dari icon yang seperti punya saya di sebelah kiri, ini menggunakan perintah lain dari Windows 11 ini ya. Sudah ada ikonnya langsung, atau bisa melalui dari layar komen. Ditulis perintah line, kemudian tekan enter, maka tinggal dibuat garisnya seperti gambar yang diinginkan akan dilakukan. Oke, kita coba. Maka kita lihat gambarnya bahwa dengan ukuran panjang 90 dengan tinggi kita kurangi dari sini 25 dikurangi 10, maka ketinggian bidang ini adalah 15. Oke, kita pilih line, klik bebas, satu kali dilepas, tarik arah sesuai dengan yang diinginkan, dengan bentuk pada tampilan layar harus 0 derajat garisnya. Kemudian kita ketik 90, tekan enter satu kali, maka akan muncul garisnya. Kemudian tekan enter sekali lagi, akan bebas dari perintah untuk pembuatan garis line. Nah, untuk memperbesar bisa melalui kursor, di scroll untuk memperbesarnya, atau dengan cara perintah bagian ini ada pen real time, ada zoom real time, ada zoom window untuk memperbesar bagian yang diinginkan. Oke, kita lanjutkan. Tadi dengan ketinggian, kita klik lagi line-nya. Dari titik ujung sampai muncul simbol endpoint, kita klik naik ke atas. Dengan sudut 90 derajat kelihatan pada layar monitor. Ketik 15, kemudian enter. Nah, selanjutnya enter sekali lagi, kita lihat gambar garis yang akan kita lakukan. Berikutnya adalah bidang yang sebelah kiri, garis sebelah kiri tampak sebelah sini. Dengan ketinggian 20
ditambah 15, 35 ketinggian garisnya. Maka kita pilih line, kita dekatkan sampai muncul titik endpoint-nya, klik di situ, naik ke atas, sudut 90 derajat, ketik 35, enter. Kemudian bidang ke sampingnya tadi kita lihat lagi gambarnya, enter sekali lagi. Bidang sisi sebelah sini, garis yang tampak, itu sejauh 25 mili. Kemudian nanti akan kita buat garis ketinggian 20 mili. Sisanya akan kita teruskan menuju jumpa endpoint pada titik ini. Baik, kita lanjut ya. Ambil line. Klik di ujung di sini, seperti yang tadi, dia ada endpoint-nya. Sesuaikan arah tujuan garis 0 derajat sejauh 25. Tekan enter satu kali, kita lanjutkan dengan arah ke bawah ketinggian 20 mili, sudut 90. Kita enter satu kali, kemudian kita luruskan sampai menuju perjumpaan titik silangnya di endpoint tadi. Klik di situ satu kali, kemudian enter. Maka dia sudah bebas dari perintah pembuatan garis, sudah terbentuk dari pandangan depannya, sisi sebelah depan ini. Nah, kita lihat lagi, apakah dari gambar ini sisi di belakangnya ada yang terlihat atau ada yang tidak terlihat. Di sisi sebelah kanan, ini ada bidang yang terlihat karena dia di posisi bagian atas dengan bidang panjang 20, tinggi 10, dan lebarnya 10 mili. Maka kita gambarkan line, bidang garis kemari di titik silang, naik 10 mili, enter, kemudian kita arahkan lurus dengan sudut 180 derajat, jaraknya ketik 20 mili, kemudian di enter, kemudian turunkan ke bawah, sampai bentuk silang juga muncul, dan sudah terlihat ada 10 mili jaraknya. Kita klik, kemudian enter, maka sudah jadi. Ini untuk tampilan yang terlihat. Nah, di bagian belakang ternyata ada bidang yang tidak terlihat. Ada bidang yang tidak tampak, tapi harus ditunjukkan. Maka kita perhatikan bahwa bidang ini berada di tengah-tengah jarak 90 mili dengan ukuran panjang 20, ketinggian 10, lebar 15. Artinya yang kita bisa lihat dari sisi pandangan adalah berupa panjang dan ketebalan. Di sisi lebar tidak bisa tampak pada posisi pandangan depan. Baik, kita gambarkan dia berada di tengah. Nah, kalau kita ukur, ini 90 panjangnya, sementara panjang bidang 20, maka 90 kurang 20 adalah 70. Kemudian untuk bidang jarak ini tinggal dibagi dua, artinya jarak dari sudut ini ke titik ini sejauh 35 mili. Oke, baik, kita gambarkan menggunakan garis bantu. Nanti silakan dihapus garis bantunya. Kita boleh pilih dari sudut sini boleh, dari sudut sebelah sini juga boleh. Nah, untuk mempermudah, karena jaraknya 35, dari sudut ujung sebelah sini kita gambar, kita klik, kemudian luruskan sejajar 180 derajat dengan jarak 35, enter, kemudian kita turunkan ke bawah
karena tebalnya 10 mili. Kemudian kita arahkan lagi ke sebelah sini, kirinya, dengan jarak 20 mili. Garis sekali. Kemudian kita arahkan ke atas sampai jumpa tanda silang. Jaraknya 10, tekan 1 kali, enter. Nah, garis bantu tadi kita klik. Kemudian kita hapus dengan menekan tombol delete. Nah, garis bantu ini bidang yang tidak terlihat, garisnya merupakan tidak garis tampak secara nyata, tapi garis tampak yang tidak nyata. Nah, garis tampak yang tidak nyata itu disimbolkan dengan garis putus-putus. Nah, kita lihat dari tampilan layar kita, apakah sudah ada? Misalkan saya punya saya, tidak ada. Di tampilan di sini menyatakan garis putus-putus. Untuk memperoleh garis putus-putus tersebut sesuai standar ISO, kita klik dari tampilan yang sebelah sini ya, ada 3 tampilan by layer. Klik yang di tengah, line type control, kemudian pilih order, kemudian pilih load. Nah, kita pilih untuk garis putus-putus adalah tipe yang ISO 03. Setelah itu, kita tekan OK. Kemudian OK sekali lagi. Nah, garis ini kita klik, garis tidak tampak tadi. Kemudian, kita tekan di line type-nya untuk menyesuaikan adalah garis putus-putus, garis tidak tampak. Setelah itu tekan execute. Nah, ternyata begitu kita buat, garisnya sudah benar, tapi tampilannya belum terlihat putus-putus. Artinya skalanya ini harus kita rubah agar terlihat garisnya putus-putus. Oke, kita double klik di sisi garisnya, sehingga tampil di monitor sebelah kiri adalah line type scale. Line type scale ini kita klik, kemudian kita ketik 0.15, kita tekan enter. Kita lihat hasilnya, escape. Nah, garisnya sudah putus-putus terlihat. Gitu juga yang sebelahnya, kita klik, kembali kita klik line type scale-nya 0.15, kita tekan enter, kita klik escape, sudah putus-putus. Gitu juga bagian bawah, kita klik 0.15, enter, escape. Maka sudah terlihat garisnya adalah putus-putus. Kita close jika sudah tidak kita gunakan. Nah, dari gambar ini apakah sudah sesuai gambar kita atau masih ada lagi yang kurang, yang belum diinformasikan? Menurut adik-adik bagaimana? Apakah sudah terlihat semuanya dari tampilan gambar kita? Apakah masih ada yang kurang? Bagaimana adik-adik? Apakah ada yang kurang? Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Artinya sini sudah lengkap untuk pandangan depan. Nah, untuk pandangan depan ini, apa masih ada yang kesulitan? Atau masih ada yang kurang dipahami untuk membuatnya? Apakah ada? Silakan bagi yang ada untuk menyampaikan. Apakah ada di antara adik-adik? Kalau tidak ada, silakan dikonfirmasi agar bisa kita teruskan ke pandangan selanjutnya. Bagaimana? Baik, Pak. Oke, baik. Semuanya baik. Oke, baik. Sampai di penjelasan tadi, kira-kira apakah adik-adik sudah jelas atau ada yang masih kurang paham?
Tampilannya saya skip kembali. Ada yang masih kurang jelas kira-kira dari berikan ini? Ada Pak. Ada Pak, cara membuat Oke, silakan. garis putus Pak. Silakan. Jadi namanya sebutkan. Padli Tamimi, NPM David Adrianus 2181. Walter, NPM 2181 330. Oke, silakan Dek. Apa pertanyaannya, Dek? Cara membuat garis-garis putus-putus itu Pak gimana Pak? Cara gimana, Dek? Suara, Dek. Cara membuat garis putus-putus Pak. Oke, cara membuat garis putus. Oke, baik. Ya Pak. Saya kasih contoh ya, membuat garis putus. Ini di tampilan layar. Ada color control, kemudian ada line type control, kemudian ada line type control. Nah, kita memilih adalah line type control. Kita klik yang tanda panah bawah. Kemudian, jika tidak ada garis putus-putus pada tampilan layar pilihan di sini, kita klik order. Ya, kita klik order. Kemudian kita pilih load. Nah, di sini kita pilih garis mana yang kita butuhkan. Ya, tampilan di sini. Nah, kita menggunakan adalah ISO 03. Setelah kita klik ISO 03, kita klik OK. Kemudian, karena ini sudah ada, dia minta reload. Oke, yes-kan saja. Maka, kemudian OK-kan lagi. Nah, garis tersebut akan muncul di sini, deh. Pilihannya ada. Ya, tinggal kita inginkan yang mana mau kita kasih garis putus-putus. Kamu klik garis yang kamu butuhkan sehingga bisa menyesuaikan. Oke, baik, kita gambar untuk yang pandangan samping. Kira-kira udah jelas untuk yang penjelasan garis putus-putusnya tadi? Jelas Pak. Oke, baik ya. Kita lanjut dengan pandangan samping. Sebelum kita tutup perkuliahan kita pada hari ini, mungkin adik-adik untuk bersiap diri, kita berdoa dulu sebelum ditutup kelasnya. Ya. Oke, baik. Ini saya close dulu ya. Kemudian, baik, silakan kepada adik-adik sebelum kuliah kita tutup agar berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Perkuliahan kita sampai dengan waktu saat ini telah berakhir. Sampai jumpa untuk pertemuan kuliah selanjutnya. Mudah-mudahan adik-adik di rumah dapat berlatih ataupun di tempat lain yang bisa menggunakan fasilitas PC ataupun laptop.